Sebuah pesawat kargo jenis Antonov ditemukan di tengah kawasan hutan Papua dalam kondisi relatif utuh dan masih menyimpan muatan besar berupa sekitar 10.000 unit persenjataan ilegal berdasarkan informasi awal dari aparat keamanan. Penemuan ini langsung memicu operasi militer terpadu setelah indikasi kuat menunjukkan bahwa pesawat tersebut tidak terdaftar dalam jalur penerbangan resmi Indonesia dan diduga kuat terkait jaringan asing yang berupaya menyuplai kelompok bersenjata di Papua. TNI menyatakan pesawat tersebut ditemukan setelah adanya laporan intelijen mengenai aktivitas udara mencurigakan di wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau. Pesawat Antonov itu diketahui mendarat darurat atau sengaja diturunkan di area hutan lebat, jauh dari pemukiman warga dengan lokasi yang diduga telah dipilih sebelumnya karena minim pengawasan dan akses darat yang terbatas. Saat dilakukan penyisiran awal, aparat menemukan muatan persenjataan dalam jumlah sangat besar, terdiri dari senjata api berbagai jenis, amunisi, serta perlengkapan pendukung tempur yang masih terbungkus rapi. Seluruh muatan tersebut langsung diamankan dan berada di bawah pengawasan ketat TNI untuk proses identifikasi lebih lanjut. Panglima TNI melalui keterangan awal menyebutkan bahwa temuan ini bukan kasus biasa, melainkan bagian dari pola lama penyelundupan senjata ke Papua yang kini menunjukkan eskalasi serius, baik dari segi jumlah maupun dugaan keterlibatan pihak asing. Pesawat kargo berukuran besar seperti Antonov dinilai tidak mungkin beroperasi tanpa dukungan logistik, pendanaan, dan jaringan internasional. Lebih lanjut, aparat mencurigai bahwa persenjataan tersebut akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk memperkuat kemampuan tempur mereka. Dugaan ini diperkuat oleh jenis senjata dan jumlah amunisi yang jauh melebihi kebutuhan individu, serta lokasi pendaratan yang berdekatan dengan wilayah operasi KKB selama ini. TNI menegaskan bahwa seluruh pesawat telah diamankan, area sekitar lokasi dijadikan zona militer sementara, dan proses investigasi masih berlangsung. Pemeriksaan mencakup asal pesawat, jalur penerbangan, kepemilikan resmi, serta kemungkinan keterlibatan aktor asing yang mencoba memanfaatkan konflik keamanan di Papua untuk kepentingan tertentu. Penemuan pesawat kargo Antonov di kawasan hutan Papua berawal dari laporan intelijen yang diterima TNI mengenai adanya aktivitas udara tidak biasa di wilayah terpencil yang tidak tercatat dalam radar penerbangan sipil. Informasi tersebut menyebutkan adanya pesawat bermesin besar yang terbang rendah dan tidak melakukan komunikasi resmi dengan otoritas penerbangan Indonesia. Laporan ini langsung ditindaklanjuti karena wilayah tersebut selama ini dikenal rawan aktivitas kelompok bersenjata. Berdasarkan laporan awal tersebut, TNI mengerahkan satuan gabungan yang terdiri dari unsur darat dan udara untuk melakukan verifikasi lapangan. Proses pencarian tidak berjalan cepat karena lokasi yang dituju berada jauh di dalam hutan dengan medan sulit, minim jalur darat, dan cuaca yang kerap berubah. Tim pengintai udara kemudian berhasil mengidentifikasi keberadaan sebuah pesawat besar dengan ciri khas badan dan sayap yang sesuai dengan tipe Antonov. Setelah lokasi dipastikan, TNI segera meningkatkan status operasi menjadi pengamanan penuh. Pasukan darat diterjunkan untuk melakukan penyisiran area sekitar pesawat guna memastikan tidak ada ancaman langsung, termasuk kemungkinan adanya kelompok bersenjata yang masih berada di sekitar lokasi pendaratan. Langkah ini diambil mengingat potensi konflik sangat tinggi apabila persenjataan tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat pasukan berhasil mencapai lokasi, pesawat ditemukan dalam kondisi relatif utuh, tidak menunjukkan tanda kehancuran akibat kecelakaan besar. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa pendaratan dilakukan secara sengaja, bukan akibat kerusakan fatal. Tidak ditemukan awak pesawat di lokasi saat pengamanan awal dilakukan, yang semakin memperkuat indikasi bahwa pesawat tersebut telah ditinggalkan setelah misi pengantaran selesai. Pemeriksaan awal terhadap bagian kargo pesawat mengungkap muatan persenjataan dalam jumlah sangat besar. Senjata-senjata tersebut tersusun rapi dalam peti dan kemasan logistik, menunjukkan bahwa pengiriman dilakukan secara terorganisir dan profesional.
Aparat segera melakukan pengamanan berlapis untuk mencegah pencurian, sabotase, maupun upaya perebutan senjata oleh pihak lain. TNI kemudian menetapkan radius pengamanan di sekitar lokasi pesawat dan menutup akses masuk ke area tersebut. Seluruh pergerakan di kawasan itu diawasi secara ketat, baik melalui patroli darat maupun pemantauan udara. Proses evakuasi persenjataan tidak dilakukan secara terburu-buru, mengingat besarnya jumlah muatan dan resiko keamanan yang menyertainya. Selain pengamanan fisik, TNI juga melakukan pendataan awal terhadap seluruh isi pesawat. Setiap jenis senjata dan amunisi dicatat untuk keperluan penyelidikan lanjutan. Langkah ini penting untuk menelusuri asal-usul persenjataan, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan produsen luar negeri atau jaringan penyelundupan internasional. Sumber militer menyebutkan bahwa operasi ini dilaksanakan dengan pendekatan senyap dan minim publikasi di tahap awal, guna mencegah kebocoran informasi yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata. TNI menilai bahwa setiap informasi yang bocor berpotensi memicu pergerakan KKB atau jaringan pendukungnya untuk merebut kembali muatan senjata tersebut. Dengan seluruh pesawat dan muatan berhasil diamankan, fokus operasi kemudian bergeser ke tahap investigasi lanjutan. Aparat mulai menelusuri jalur masuk pesawat, kemungkinan titik lepas landas, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman. TNI menegaskan bahwa pengamanan ini bukan hanya soal menguasai lokasi, tetapi juga memastikan jaringan di balik operasi ilegal ini dapat diungkap secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan awal terhadap muatan pesawat kargo Antonov menunjukkan bahwa persenjataan yang dibawa bukan persenjataan rakitan sederhana, melainkan senjata api standar militer dan paramiliter yang lazim digunakan dalam konflik bersenjata berskala menengah hingga tinggi. Aparat menemukan berbagai jenis senjata laras panjang, senjata serbu, senjata ringan, amunisi dalam jumlah besar, serta perlengkapan pendukung tempur yang masih tersegel rapi dalam kemasan logistik. Sumber militer menyebutkan bahwa jumlah persenjataan yang diamankan mencapai sekitar 10.000 unit, sebuah angka yang dinilai sangat tidak wajar jika dikaitkan dengan aktivitas kriminal skala kecil. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mempersenjatai ribuan personil bersenjata dalam jangka waktu panjang dan berpotensi mengubah peta keamanan di Papua secara signifikan apabila tidak berhasil digagalkan. Selain senjata api, aparat juga menemukan stok amunisi berbagai kaliber yang disesuaikan dengan jenis senjata yang dibawa. Amunisi tersebut dikemas secara profesional menggunakan peti standar militer, lengkap dengan sistem pengaman dan pelabelan tertentu yang kini tengah dianalisis oleh tim ahli. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa pengiriman dilakukan oleh jaringan berpengalaman, bukan kelompok improvisasi. TNI menilai bahwa jenis dan kuantitas persenjataan ini tidak mungkin diperoleh secara legal di dalam negeri, apalagi dikumpulkan secara bertahap tanpa terdeteksi. Hal ini mengarah pada dugaan kuat adanya jalur suplai internasional, baik melalui pasar gelap global maupun melalui aktor negara atau non-negara yang memiliki kepentingan tertentu di kawasan. Dugaan keterlibatan pihak asing semakin menguat setelah pemeriksaan awal terhadap pesawat. Antonov dikenal sebagai pesawat kargo strategis yang umumnya dioperasikan oleh entitas tertentu dengan kemampuan logistik tinggi. Penggunaan pesawat sebesar ini dinilai sebagai sinyal bahwa operasi pengiriman senjata dilakukan dengan perencanaan matang, dukungan finansial besar, dan jaringan lintas negara. TNI menyatakan bahwa pola ini bukan pertama kali muncul, namun skala dan keberaniannya jauh lebih besar dibandingkan kasus-kasus sebelumnya. Jika sebelumnya suplai senjata ke Papua dilakukan secara bertahap dan tersembunyi, kali ini pengiriman dilakukan sekaligus dalam jumlah besar, seolah-olah ada keyakinan kuat bahwa pesawat dan muatannya tidak akan terdeteksi atau diganggu. Dalam konteks keamanan nasional, temuan ini dipandang sebagai ancaman serius. Apabila persenjataan tersebut berhasil sampai ke tangan KKB, potensi eskalasi konflik akan meningkat drastis. Serangan terhadap aparat keamanan, fasilitas publik, serta masyarakat sipil dinilai akan menjadi lebih intens dan lebih mematikan mengingat peningkatan daya tembak yang signifikan.
Selain dampak langsung terhadap keamanan, aparat juga menyoroti dampak jangka panjang dari suplai senjata ilegal dalam jumlah besar. Papua berpotensi menjadi medan konflik berkepanjangan apabila aliran senjata tidak dihentikan secara total. Hal ini tidak hanya membebani aparat keamanan, tetapi juga menghambat pembangunan, distribusi logistik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. TNI menegaskan bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri dan kemungkinan terkait dengan jaringan internasional yang selama ini beroperasi di wilayah konflik global. Analisis terhadap jenis senjata, nomor seri, serta pola distribusi tengah dilakukan untuk menelusuri asal negara produsen maupun jalur peredarannya. Proses ini melibatkan kerjasama lintas instansi dan tidak menutup kemungkinan melibatkan mitra internasional. Menindaklanjuti penemuan pesawat kargo Antonov beserta muatan persenjataan ilegal di hutan Papua, TNI menyampaikan respons resmi dengan menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengamanan dilakukan sesuai prosedur militer dan hukum nasional. Pimpinan TNI menyatakan bahwa penguasaan lokasi, pengamanan pesawat, serta pengendalian seluruh muatan telah berada di bawah kendali penuh aparat, sehingga tidak ada celah bagi pihak manapun untuk memanfaatkan situasi tersebut. TNI juga menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan negara dalam menjaga kedaulatan wilayah dan mencegah eskalasi konflik bersenjata di Papua. Aparat menyebutkan bahwa keberhasilan pengamanan pesawat dan persenjataannya merupakan hasil kerja intelijen yang terkoordinasi, bukan tindakan reaktif semata. Informasi awal, pemantauan pergerakan udara, hingga keputusan pengerahan pasukan dilakukan secara bertahap dan terukur. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait menyatakan dukungan penuh terhadap langkah TNI dan menekankan bahwa kasus ini akan ditangani secara serius. Pemerintah menilai temuan tersebut sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan nasional dan menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap upaya penyelundupan senjata, terlebih jika melibatkan pihak asing dan jaringan lintas negara. Dalam pernyataan terpisah, aparat keamanan menyampaikan bahwa investigasi akan difokuskan pada beberapa aspek utama, yakni asal-usul pesawat, kepemilikan resmi, jalur penerbangan, serta sumber pendanaan yang memungkinkan pengiriman persenjataan dalam jumlah besar. Pemeriksaan terhadap dokumen pesawat, komponen teknis dan peralatan navigasi dilakukan untuk mengungkap titik awal operasi ilegal tersebut. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada penegakan hukum. Setiap pihak yang terbukti terlibat, baik warga negara Indonesia maupun asing, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah menyatakan tidak akan membedakan perlakuan berdasarkan latar belakang atau kepentingan tertentu. Sebagai langkah lanjutan, TNI meningkatkan pengawasan wilayah udara dan darat di Papua, khususnya di daerah-daerah terpencil yang selama ini rawan dimanfaatkan sebagai jalur masuk ilegal. Penguatan patroli udara, penambahan pos pengamanan, serta peningkatan koordinasi antar satuan dilakukan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan senjata. Pemerintah juga menegaskan bahwa pendekatan keamanan akan tetap disertai dengan upaya menjaga stabilitas sosial. Aparat diminta untuk memastikan bahwa operasi lanjutan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sipil dan tidak menimbulkan ketakutan di tengah warga. Fokus utama tetap pada kelompok bersenjata dan jaringan pendukungnya, bukan pada masyarakat Papua secara umum. Dalam konteks politik dan diplomasi, pemerintah menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak internasional apabila ditemukan indikasi keterlibatan aktor luar negeri. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi sasaran operasi ilegal yang memanfaatkan konflik internal sebagai celah kepentingan geopolitik pihak tertentu. TNI juga menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan pesawat Antonov ini menjadi peringatan keras bagi jaringan penyelundupan senjata, bahwa negara memiliki kemampuan dan komitmen untuk menindak tegas setiap upaya pelanggaran kedaulatan. Aparat menyebutkan bahwa ke depan, pola operasi pengamanan akan semakin diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika ancaman yang berkembang.